Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai perkembangan fisik dan kognitif di masa dewasa awal dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Azhara Kusumaningtyas dan rekan saya Alif Erlangga Ananta Erwin dan juga Nadila Edi. Pengertian masa dewasa awal. Dewasa awal adalah peralihan dari masa remaja. Masa remaja ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa awal dewasa, identitas diri ini dapat secara sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental age-nya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah peralihan dan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan terhadap masa depan sudah realistis. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik terbagi menjadi 3, yaitu perkembangan performa fisik, kesehatan, dan juga penyalahgunaan obat. Perkembangan performa fisik puncaknya terjadi antara usia 19 hingga 26 tahun. Namun pada akhir dewasa awal mulai nampak penurunan performa fisik. Kedua, kesehatan. Gaya hidup terkait dengan kesehatan pada gilirannya akan mempengaruhi kepuasan hidup. Dan yang ketiga, penyalahgunaan obat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadila Edi. Selanjutnya, transisi dari masa kerja menuju masa dewasa terbagi menjadi 2. Yang pertama, transisi pendidikan menengah ke perguruan tinggi, dan yang kedua, pemilihan karir masa depan. Yang pertama, transisi pendidikan menengah ke perguruan tinggi terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyebabkan pengaruh dan stres. Mahasiswa mengalami kembali fenomena top dog sebagai kelompok siswa yang paling tua dan berkuasa menjadi kelompok mahasiswa yang paling muda dan lemah. Yang kedua, terjadi pergerakan ke arah struktur yang lebih besar dan impersonal. Interaksi dengan teman dari latar belakang geografis dan etnis yang lebih beragam dan peningkatan fokus terhadap pencapaian beserta asesmennya. Yang ketiga, mahasiswa merasa lebih dewasa, punya banyak waktu bergaul dengan teman, memiliki kesempatan lebih besar untuk mengeksplorasi nilai dan gaya hidup, memiliki kebebasan dan lebih tertantang secara intelektual oleh tugas akademik. Yang kedua, pemilihan karir masa depan. Hare dan Glaubers membuat prediksi tentang masa depan dan perkembangan karir seperti yang telah dicatat untuk mengambil pendekatan baik umum maupun spesifik. Pada tahun 1990, Sunsker membuat hampir 24 gagasan terutama berfokus pada isu-isu dalam menghadapi para pekerja di masa depan. Sebagai contoh, ia memprediksi bahwa masa depan akan memberikan alternatif jenis pekerjaan seperti berbagai pekerjaan dan komunikasi, atau bekerja di rumah dengan komputer. Tren-tren itu terdokumentasi dengan baik oleh MC Daniel 1989. Kemudian isu perkembangan terbagi menjadi 2. Yang pertama, aktivitas seksual ketika beranjak dewasa. Yang kedua, perilaku kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Yang pertama, aktivitas seksual ketika beranjak dewasa. Yang pertama, masa beranjak dewasa adalah waktu ketika kebanyakan individu aktif secara seksual dan akan menikah. Yang kedua, orang dalam masa beranjak dewasa melakukan hubungan seks dengan lebih banyak orang dibanding orang dewasa muda. Tapi, frekuensi mereka berhubungan seks lebih jarang. Yang ketiga, seks bebas lebih lazim ketika beranjak dewasa daripada masa dewasa muda. Yang kedua, perilaku kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Yang pertama, perkosaan merupakan sebuah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap seseorang secara paksa dan tanpa izin. Yang kedua, data rape atau acquaintance rape adalah aktivitas seksual yang bersifat memaksa di mana korbannya adalah orang sudah dikenal. Mahasiswi
tahun pertama lebih berisiko mengalami pengalaman seksual yang tidak diinginkan daripada mahasiswi tahun kedua. Yang keempat, pelecehan seksual terjadi ketika seseorang menggunakan kekerasannya atas individu lain secara seksual, baik secara non-kontak maupun secara fisik, dan menghasilkan dampak psikologi yang serius pada korban. Perkembangan kognitif terbagi menjadi dua. Yang pertama, tahap-tahap kognitif. Yang kedua, kreativitas. Yang pertama, tahap-tahap kognitif. Yang pertama, menurut Piaget, berpikir formal operasional seperti usia remaja 11-15 tahun, yaitu cara berpikir yang lebih logis, abstrak, dan idealistik. Namun dari segi kualitas, jumlah pengetahuan orang dewasa lebih besar dibandingkan remaja, sehingga mereka berpikir lebih sistematis dan terampil. Yang kedua, menurut para ahli perkembangan idealisme, dalam berpikir formal, operasional digantikan dengan pemikiran yang lebih realistis dan pragmatis karena menghadapi paksaan realitas pekerjaan. Yang ketiga, menurut Prairie, pemikiran di masa remaja yang absolut dan dualistik berubah menjadi pemikiran yang relatif dan relativistik karena pengaruh kompleksitas budaya. Beberapa ahli mengusulkan adanya tahap kognitif kelima, pemikiran postformal. Orang dewasa memiliki cara berpikir yang relatif, realistis, pragmatis, dan bervariasi dalam memecahkan berbagai permasalahan. Yang kedua, kreativitas. Puncak kreativitas diraih di masa dewasa, seringkali di usia 40-an. Setelah itu menurun. Meskipun demikian, terdapat variasi ekstensif individu untuk hasil kreatif tentang hidup seseorang. Ada 3 hal untuk menilai kesimpulan mengenai usia dan hasil kreativitas, yaitu Simontot 1996. Yang pertama, besarnya tingkat penurunan. Yang kedua, perbandingan antara bidang-bidang kreativitas. Yang ketiga, perbedaan individual dalam hasil kreativitas selama jangka waktu hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang isu terkait karir dan pekerjaan. Nah, yang pertama mencari jalan hidup. Nah, mencari jalan hidup. Terlalu banyak bermain-main di masa remaja dan tidak punya tujuan yang jelas semasa kuliah dan sekolah dapat membuat orang dewasa berisiko tidak menemukan potensi diri dan tidak menemukan tujuan hidup yang bisa memberi mereka energi. Nah, banyak individu yang terlalu sering hanya fokus pada tujuan jangka pendek dan tidak mengeksplorasi gambaran besar dan jangka panjang tentang apa yang ingin mereka lakukan dalam hidup. Nah, yang kedua itu gambaran mengenai pekerjaan. Yang pertama itu orang dewasa perlu mengeksplorasi tipe pekerjaan yang disukai dan kemungkinan untuk sukses, serta memahami pertumbuhan pekerjaan dan tuntutan pendidikannya. Nah, selanjutnya itu perkembangan karir adalah aspek terpenting di masa dewasa awal dan bekerja menjadi aspek sentral dalam hidup kebanyakan orang dewasa. Nah, selanjutnya yang terakhir itu pengaruh kerja. Di mana pekerjaan menegaskan seseorang secara mendasar dan merupakan salah satu aspek penting yang membentuk identitas seseorang. Sebagian besar individu menggunakan kurang lebih sepertiga kehidupannya untuk bekerja. Bekerja sambil kuliah dapat memberikan efek positif sekaligus negatif. Pengangguran menyebabkan stres, baik kehilangan pekerjaan secara temporer, skilik, atau permanen. Meningkatnya jumlah wanita yang bekerja sebagai wanita karir mengarah pada isu baru yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, rumah tangga dengan pencari nafkah ganda menyebabkan meningkatnya waktu yang dihabiskan pria untuk mengurus rumah dan anak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesimpulan. Masuk kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu dewasa awal adalah peralihan dari masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa awal dewasa, identitas diri ini didapat secara sedikit demi sedikit, sesuai dengan umur kronologis dan mental agennya. Nah, berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan masa
mandiri baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan yang sudah realistis. Nah, menurut Hafik Hars, tugas perkembangan dewasa awal adalah menikah atau membangun suatu keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, dan melakukan suatu pekerjaan. Nah, dewasa awal merupakan masa permulaan di mana seseorang mulai menjalin hubungan secara intim dengan non-jenisnya. Begitu kesimpulan yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.